Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cinta terhadap sunnah Kanjeng Nabi, termasuk orang yang cinta kepada baginda Nabi. Kalau sudah cinta kepada baginda Nabi, kata baginda Nabi, yaitu akan masuk bersama Nabi di dalam surganya Allah. Sunnahnya puasa. Yang nomor 1, menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari telah terbenam. Saya ulangi, menyegerakan berbuka dan cepat-cepat berbuka apabila telah yakin dan nyata bahwa matahari telah terbenam, yang artinya wis manjing maghrib. Ini peringatan buat para muadzin, Pak. Peringatan bagi para muadzin iki lek adzan ojo kesusu. Engko ada anak kecil nyetel itu apa? Membunyikan. Ini tadi dipeseni sama salah satu takmir, dikurangi bahasa Jawanya. Kulo niku lek boten, kalau bahasa Indonesia tok bingung loh karena sudah kebiasaan. Dicampur-campur mawon, insyaallah paham nggih? Insyaallah paham. Berarti kalau Indonesia tok kulo tambah bingung. Jelasnya ya apa lek Indonesia tok. Jadi intinya menyegerakan berbuka apabila telah yakin betul matahari sudah terbenam, yang artinya sudah masuk waktu maghrib, yakin betul. Hati-hati para muadzin, kurang 5 menit loh kok wis adzan, padahal suara adzan itu suara HP-nya anak-anak. Kadang anak-anak kan ada, Pak, nada deringnya itu dikasih apa, volume adzan. Loh, nggih Pak Nanang nggih, leres nggih. Pak Nanang sebelum maghrib jam 5 delalai alarmnya bunyi, padahal itu alarm mau berangkat sholat ke masjid. Delalai si muadzin Pak Agus misalkan, lah kok krungu, kok suaranya wis adzan, padahal kurang 5 menit. Lo kira-kira sing yang mendengarkan kemudian Pak Agus ini adzan, setelah adzan orang-orang pada makan karena sudah waktunya maghrib, dikiranya batal mboten posone. Posone batal mboten, puasanya batal atau tidak? Puasanya tidak batal karena ditanggung oleh si muadzin. Hati-hati. Termasuk sahur juga demikian, Pak. Urung waktune subuh, kok subuhan niki juga enggak boleh. Gari wong kesusu. 4:30, ini tadi 4:30 sudah subuhan. Si muadzin kerinan, bengi kakiran ndelok bal-balan, malam melihat sepak bola, atau mungkin saat ini apa tuh, balapan mobil, balapan motor itu apa? Formula. Nah, formula jam 1 main, jam 1 malam itu main, waktunya perlombaan. Karipan sampai jam setengah 3 misalkan ini, jam 3 turu bablas sampai setengah 5, wadan setengah 5, padahal adanya jam 4:25 gitu, 25 20 Pak, 20 atau 25 kemarin itu 25, kalau sekarang enggak terakhir 20 4:20 kurang lebih segitu. Wadan wis kliwat, sudah manjing subuh. Delalai Pak Iwan misalkan, Pak Iwan CS ini lagi asik bersauria, rokokan misalkan, semua ada kurang adan
tenangnya sembung maneh lho padahal wis kliwat. Ini hati-hati ya, hati-hati si muadzin terutama. Kanjeng Nabi dawuh la yazalun nasa'u bi khairi ma ajalu fitro. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ojo kuat-kuatan Pak. Loh, jangan kuat-kuatan karena merasa wis kulino poso Senin Kemis. Poso Ramadan enteng. Tapi kalau yang nyun sewu, kalau yang tidak terbiasa Pak, hari pertama ini berat betul Pak kira-kira. Sing nggak pernah poso, yang tidak pernah puasa Senin Kemis, berat kira-kira apa enggak Pak? Berat Pak. Jam 1 wis mulai klitik perutnya. Ada bunyi-bunyi yang kucuk gitu. Jam 2 mulai gelele itu lemes Pak, lemes ya boleh enak gitu. Akhirnya apa, tidur di masjid kadang itu boleh adem-ademan ya. Kira-kira betul Pak, nah, seperti itu ya. Berat bagi yang jarang puasa. Tapi kalau yang sudah biasa puasa yus alhamdulillah. Ojo kuat-kuatan, wayahe adzan segera berbuka. Ojo dimpet. Kalau sedang dalam kendaraan bagaimana Pak? Minimal jenengan sangu baju, sangu air, berbekal air. Kalau di jalan-jalanan yang luar kota ini, kalau saya luar kota, saya ini tadi berangkat itu jam 2:30. Berangkat saya OTW. Kemungkinan ini tak ngire ini mungkin ngerti ini saya ini rumahnya dekat. Padahal saya mau Mojokerto Pak. Kutum iki lek kok ini sudah amanah. Kalau ditolak kan enggak enak. Oh padahal 2:30 Pak, bangun jam 2, 2:30 saya bangun OTW sepeda motor ya. Ini Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan kuat-kuatan segera kalau sudah waktunya berbuka puasa untuk segera walau dengan air. Yang kedua, sunnahnya Kanjeng Nabi berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis ataupun dengan air yang seperti saya jelaskan tadi. Jenengan pengen oleh mendapatkan ganjaran sunnah Kanjeng Nabi, yang pertama yaitu berbuka dengan kurma Pak. Kanjeng Nabi dawuh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla ayusolli fa illam takun rutobatun fala tamaratin. Jika Nabi berbuka puasa yaitu dengan kurma gemadi, kurma yang basah. Rutobah itu kurma yang habis dipetik dari pohonnya. Kemungkinan seperti itu. Sedangkan kalau tidak ada pakai kurma yang kering seperti yang kita dijual di pasar atau di apel gitu. Saya kemarin beli itu kurma di bawahnya palm fruit ya, yang palm fruit yang terkenal itu 2 kilonya sekitar 400. Misalnya di musola, di masjid-masjid, di langgar-langgar itu kalau maghrib disediakan makanan takjil, diantaranya yaitu kadang 3 biji kurma. Nah, pengalaman saya karena wong Jawa itu senengane gorengan, kadang takjilnya yang disukai itu gorengan. Padahal sunnahnya pakai kurma. Waktu saya di Masjid As-Salam Pak, kurma gidulanan, dibuat mainan sama anak-anak itu. Kan disediai Pak. Nah, sekarang saya tidak di As-Salam lagi tapi di takmir di Masjid Dema Armada 2 Dema. Dulu di As-Salam kurang lebih 12 tahun di sana. Ini sunnahnya pakai kurma. Nah, soalnya kalau nggak ada kurma, kalau tidak ada kurma yang manis-manis, makanya kalau orang dulu itu biasanya menyediakan kolak Pak. Kolak itu apa? Di istilahnya apa itu kolak itu yang pisang,
terus pohong dikasih santan itu yang manis-manis itu, kasih minuman yang manis, polar kalau istilah orang Jawa itu yang manis-manis. Ini sunahnya pakai kurma. Yang ketiga ini ganjaran gede dia, berdoa sewaktu berbuka puasa. Ojo lali, jangan sampai lupa ketika berbuka puasa. Ndonga kulu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ato. Setiap pekerjaan penting apapun yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka sia-sia, ya ono barokah, tidak ada berkahnya. Ojo lali, gak kuat Allahu Akbar dan maghrib mancing sikat langsung ya. Hati-hati ya. Berdoa ini penting dalam setiap kegiatan apapun. Ayo kita awali dengan berdoa, termasuk kita keluar rumah, bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya keluar rumah Pak? Bismillah tawakkaltu 'alallah la wala quwata illa billah. Atau sekurang-kurangnya kalau kita berbuka puasa, nah, Allahumma lakasumtu nanti. Sabda Nabi bersabda, idza aftara qala, apabila berbuka puasa beliau berdoa Allahumma lakasumtu. Sama ini hadis Bukhari Muslim Pak, sama yang kita waktu muadzin itu sebelum adzan maghrib biasanya kan kita berdoa dipimpin oleh muadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Itu sama, ternyata ada dasarnya. Ini kitabnya barutan. Kalau tak baca yang kecil-kecil ini karena mata saya minus, gak patek jelas. Ya, sudah mulai minus. Sudah 40 tahun lebih. Nah, Kanjeng Nabi waktu berbuka puasa berdoa Allahumma lakasumtu. Ya Allah, karena engkau aku berbuka, wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu aku berbuka, dhahabat doma'u, dahaga telah lenyap, wabtalatil uruku, dan urat-urat telah minum, wasabatal ajru, serta pahala tetap insyaallah bila Allah menghendaki. Berarti hampir sama, cuma ditambahi Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu saja. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan lupa berdoa. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, seperti tadi, makan sahur sesudah tengah malam. Ya, sunai makan sahur sesudah tengah malam. Berarti kalau tengah malam jam berapa? Kira-kira jam 12 ya. Kok di atas jam 12 dengan sahur kan kenging. Tapi kalau sebelum itu jenenge mindo. Nah, biasanya kan gitu. Maghrib ada kolak sikat, ya. Di situ sudah ada rendang, ada ayam bakar dan bengek. Dibeli semuanya, koyok-koyok dimakan kabeh. Begitu minum seteguk, kemudian makan nasi sedikit sudah terasa kenyang. Setelah tarawih makan lagi biasanya gitu. Biasanya gitu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah menunjuk ke siapa-siapa. Saya, gitu. Kadang seperti itu. Ngomong si enak kesempatan. Kemudian juga gitu. Kadang jam 11 kita sambil darus mimil ya. Mimil itu apa Pak? Makanan itu ada suguhan penjamin dari warga itu loh biasanya. Darus biasanya sampai jam 10 itu. Biasanya kita tambah mimil, poso ora tambah kuru tambah lemu ya. Bukannya tambah kurus tambah gemuk. Nah, terus yang kelima yaitu mengakhirkan makan sahur. Ya, sunnah ini kurang lebih 15 menit sebelum fajar atau sebelum subuh. Ini paling apik. Jadi menurut kesehatan itu makanan dapat dicerna tubuh. Ini biasanya orang kesehatan itu kurang lebih 6 jam. Ini yang bagus biasanya tahu. 6 jam. Lek
sahur panjenengan itu jam 4 misalkan. Kalau ini kan jadi kan subuhnya jam 4.20, jam 4 subuh. Waktunya untuk dicerna masih banyak. Ya kurang lebih jam 1 baru terasa agak lapar. Tapi kalau jenengan ya, sahur setengah 1, jam setengah 6 habis sudah dicerna oleh lambung, makanan itu sudah habis. Yang artinya apa? Ya kekuatan untuk menuju nanti akhir berbuka puasa lebih berat, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa. Sabda Nabi, An Abi Darin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma akharus suhuri wa ajalu fitra. Dari Abu Dar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ini hadisnya sahih. Kemudian yang keenam, sunnah yang keenam yaitu memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Makanya kalau kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan kadang kita temui di pinggir-pinggir jalan itu ada mobil box bagi-bagi takjil, biasanya ada makanan itu. Ya ini dalilnya gini, dia berharap mendapatkan pahala orang yang mendapatkan makanan dari dia, orang yang puasa mendapatkan makanan dari dia. Dasarnya apa Pak? Man aftara shaiman falahu ajru shaimin. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, saya ulangi, barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan ganjaran yang sama sebanyak ganjaran pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun. Ganjarannya podo dengan sedekah memberikan takjil pada orang yang berpuasa, nasi bungkus 1 bungkus podo dengan ganjarannya sama dengan mendapatkan ganjaran puasa orang yang berpuasa tadi 1 orang. Lain jenengan dapat 10 orang misalkan nyumbang nasi, nyumbang makanan untuk berbuka puasa 20 orang, ganjarannya jenengan asal 20 orang. Ini penjelasannya. Loh, sama dengan sebuah hadis, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yaqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak ke dalam petunjuk Allah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Contohnya ini, panjenengan ngajak orang yang tadinya tidak mau berjamaah, jarang berjamaah, sholatnya di rumah, atau mungkin tidak pernah sholat, kemudian panjenengan jak mas ayo sholat berjamaah iki mumpung Ramadan. Yang tadinya sebelum Ramadan tadi orang tidak mau, orang tadi itu tidak mau, jenengan ngajak dapat satu orang. Awalnya malu-malu Pak, awalnya malu-malu, 1 hari 2 hari ya, jenengan sudah dapat 1 ganjaran ini. Sholat berapa misalkan, ganjarannya sholat misalkan 1 emas seperti gunung Uhud, jenengan juga dapat 1 emas gunung Uhud. Ganjaran jenengan sendiri berapa? 1 gunung Uhud, berarti dapat 2 emas gunung Uhud. Oleh wong siji nih, kalau dapat orang 10 tinggal ngalikan luar biasa ganjaran itu. Tapi hati-hati, man da'a ila dolalah, sapa wong sing ngajak ke dalam jalan kesesatan, maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya juga. Man da'a ila dolalah kana alaihi mislu akami. Contohnya ngeten, jenengan share di medsos sesuatu yang mengajak orang untuk berbuat jahat, ini hati-hati Pak. Atau mungkin secara langsung mengajari orang untuk minum minuman keras.
Wongnya pertama nggak tahu, penghormatan, kadang gitu kan. Kadang kalau kita ketemu teman lama itu, ayo Pak penghormatan, ayo Teng kita penghormatan. Yang tadinya orang itu tidak pernah minum sebenarnya, gara-gara jenengan dia selalu ketagihan mengajak orang. Lu jenengan ini oleh ganjalan jariah dosa, tapi nih hati-hati, medsos harus bijak mempergunakan medsos, termasuk share-share yang berbau pornografi. Hati-hati, ini Beijing juga akan dihisap. Terus yang ketujuh, memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Dari Anas, kila ya Rasulullah, ayu sodakoti afdolu. Kanjeng Nabi, sodakoh sing paling sae niku sodakoh pripun? Dijawab, sodakotun fi Ramadan. Sodakoh sing paling apik, yang paling bagus yaitu sodakoh di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Semua dosa insya Allah kalau orang mau bertobat diampuni, semua pahala sunnah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sedekah ini kita lakukan, kesempatan kita sedekah ini. Terus yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Zikir sing paling saya Pak, zikir paling saya ini sudah lewat berapa menit ini, mohon maaf ini. Zikir yang paling bagus, afdol zikri la ilaha illallah. Akan tetapi secara khusus zikir yang paling baik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Makanya kalau di kampung-kampung itu ada darus Quran, masjid-masjid meramaikan dengan tadarus Quran. Dasarnya seperti ini. Jadi syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran. Jadi di bulan Ramadan ini pertama kali Quran diturunkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan barokah. Di antara sunnah-sunnahnya, saya ulang lagi, satu, menyegerakan berbuka puasa apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari telah terbenam. Yang kedua, berbuka dengan kurma. Tadi sudah jelaskan, sesuatu yang manis atau dengan air. Yang ketiga, jangan lupa berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Yang keempat, makan sahur sesudah tengah malam, ya, setelah jam 12 malam. Terus yang kelima, mentakhirkan makan sahur. Biasanya di kampung-kampung itu ada imsak, ada waktu imsak, itu hati-hati ya, sampai adzan. Yang kemudian yang keenam, memberi makanan untuk berbuka, ganjarannya sama seperti orang yang berpuasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah selama bulan suci Ramadan. Yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat barokah maslahah wa dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sehat wal afiat, panjang umur, barokah rezeki kita, barokah keluarga kita, barokah lingkungan kita, dan mudah-mudahan pandemi yang saat ini melanda dicabut oleh Allah, diganti menjadi keberkahan yang baldatun thayyibun